Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa menjunjung tinggi ajarannya sampai yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, terima kasih pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, khususnya tentunya bisa kita sebarkan kepada sesama muslim dan muslim. Anak-anak yang saya bayangkan, berdoa mulai. Selesai. Untuk memulai pembelajaran hari ini, saya ingin semuanya videonya diaktifkan untuk saya lihat sebagai bagaimana tanggapan ataupun respon saya pembelajaran kali ini bisa kita raih dengan semaksimal mungkin. Oke. Anak-anakku yang saya banggakan, ini pelajaran pendidikan agama Islam ini saya lanjutkan dari bab 4. Kemarin kita sudah membahas artinya demokrasi dan syura. Ya, demokrasi dan syura. Nah, saya akan melanjutkan materi tersebut. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian kuasai dengan mudah meskipun dalam keadaan daring. Oke? Diawali dari surat Al-Imran ayat 159 yang menjadi dalil atas dasar adanya demokrasi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah Allah yuhibbul mutawakkilin. Nah, anak-anakku sekalian, lanjutan dari materi demokrasi, menurut Islam sendiri kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam Islam adalah syura. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 159, bahwasanya wasawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Nah, sehingga kata musyawarah tersebut diambil kata dasarnya yaitu adalah syura. Nah, yang ada dalam Islam adalah syura yang tidak luntur dari nilai-nilai dan dasar Islam yang tidak dikombinasikan dengan nilai-nilai politik dan disemangati oleh nilai-nilai syariah dan kemasyarakatan. Nah, selanjutnya mengenai ciri sistem demokrasi dalam pandangan Islam. 1. Berada di bawah payung agama Islam. Di mana demokrasi yang dikandung dalam Islam ini adalah seluruh sistem yang dianut dalam demokrasi haruslah berdasarkan agama Islam. Kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan nilai aspirasinya yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. 3. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan cara bermusyawarah. Dan 4. Suara mayoritas
Ya, tolong di kebawahin itu ada contohnya. Bisa digeser tidak? Ya, suara mayoritas ya situ. Ya, betul. Itu tertutupi ya. Suara mayoritas tidak bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam bermusyawarah. Nah, 5, musyawarah hanya berlaku pada persoalan ijtihadi. Manusia hanya boleh membahas mengenai masalah yang bersifat teknis. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya dalam sistem demokrasi yang dalam pandangan Islam bahwasanya hasil produk hukum ada di bawah tuh, dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama Islam. Maka dari itu sebetulnya Islam tidak melarang demokrasi. Namun dalam hal berdemokrasi, suara, pendapat, dan juga usulan terhadap hukum dan kebijakan haruslah berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Itu contohnya. Jadi sekali lagi bahwa ciri dari sistem demokrasi dalam pandangan Islam itu merupakan hal yang sangat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam pengambilan nilainya bahwasanya tidak boleh lepas dari ajaran Islam. Oke, lanjut. Dan satu lagi contohnya adalah hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga. Tidak ada hukum dan kebijakan yang berlaku kalau semua warga tidak mau ikut berpartisipasi dan ikut melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Selanjutnya. Oke. Bagaimana pandangan ulama tentang demokrasi? Ada 3 pandangan, satu dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kedua dari Salim Ali Al-Bahnasawi, ketiga dari Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Lanjut. Nah, pertama, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, dalam proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk memilih kandidat yang berhak memimpin mereka. Ya, maksudnya apa? Dalam proses pemilihan ini, semua orang dilibatkan, semua orang ikut berpartisipasi dalam hal memilih, karena mereka mempunyai hak untuk mencari pemimpin yang nantinya akan memimpin mereka. Ya. Yang kedua, mendapat usaha dari setiap masyarakat untuk meluruskan penguasa yang tiran. Nah, apa maksudnya? Bahwasanya masyarakat punya kewenangan, punya hak untuk meluruskan ketika memang penguasa itu keluar dari jalur aturannya. Kayak itu menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Selanjutnya, nah, itu lumpuh. Oke, adanya kebebasan pers dalam mengeluarkan pendapat. Nah, kebebasan pers di sini di mana? Tidak ada yang namanya pemaksaan ataupun tidak ada yang namanya pembungkaman terhadap pendapat-pendapat yang mana pendapat itu bisa membangun pemerintah sendiri. Yang ketiga, terdapat pemilihan umum termasuk ke dalam jenis pemberian saksi. Nah, di sini diadakanlah pemilihan umum untuk mencapai suatu demokrasi yang mana nantinya kita akan mendapatkan pemimpin. Dan terakhir, penetapan kebijakan berdasarkan suara mayoritas. Nah, ini yang disebut dengan manakah suara yang paling banyak untuk menentukan siapakah pemimpin selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, Salim Ali Bahnasawi menyebutkan bahwasanya ada 2 sisi. Demokrasi mengandung 2 sisi. Satu, ada sisi baik, 2, ada sisi negatif. Sisi baik, bahwasanya demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam. Apa contohnya? 1, adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Kedaulatan rakyat di sini adalah ada hak rakyat di dalam
mengatur juga demokrasi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi sisi negatifnya juga ada yang bertentangan dengan Islam. Penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan segala cara. Itu sisi negatifnya menurut Salim Ali Al-Bahnasawi. Selanjutnya. Nah, bagaimana solusinya? Di sini menetapkanlah tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap apapun yang dilakukan oleh masyarakat, personal, segala sesuatu itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakil rakyat harus memiliki akhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu solusi dari pendapat yang tadi. Ketiga. Nah, pendapat Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab. Islam bukan hanya mendukung demokrasi, tapi justru mensyaratkan demokrasi. Artinya dalam hal pandangan Islam, demokrasi merupakan bagian terpenting dalam membangun pemerintahan. Sistem demokrasi dalam Islam terlebih dahulu ada dan dikenal dengan istilah syuro, yang tentunya lebih jelas. Teknik penerapannya tidak jauh berbeda, baik suara maupun demokrasi umumnya adalah musyawarah dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, dalam demokrasi adanya kebebasan berpendapat, maka sebagai pemimpin harus bisa mengambil keputusan atas dasar bermusyawarah. Prinsip syuro dari segi hukum Islam dibenarkan jika hanya dalam hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenarkan, hal-hal yang baik. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang menyuarakan. Ketika memang Islam melarang hal tersebut, agama melarang hal tersebut, maka ketika menyuarakannya dalam jumlah besar, hal itu merupakan hal-hal yang negatif, tetap tidak dibenarkan. Karena kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang menyuarakan, tapi menurut prinsip dasar sumber Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya. Oke. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Satu, syuro, suatu prinsip tentang cara pengambilan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran, surat Asy-Syura dan surat Al-Imran. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, prinsip demokrasi dalam Islam pertama itu adalah cara mengambil keputusan. Bagaimana cara mengambil keputusan ini? Adalah dengan syuro. Apa syuro itu tadi? Bermusyawarah. Nah, apa artinya? Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dalam surat Asy-Syura ayat 38 disebutkan, ya, terlihat di layar kalian masing-masing, bahwasanya cara dalam mengambil keputusan itu harus dengan cara bermusyawarah. Oke, lanjut. Bahwasanya di dalam surat Ali Imran juga disebutkan, Fabima rahmati minallahi lintalahum walaupun tafadun ghalidul qalbi lan fadu min haulik. Next. Ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Nah, itu. Ada kata-kata wasawirhum fil amri. Ya. Apa artinya wasawirhum fil amri itu? Bermusyawarah. Nah, dan diakhiri faida azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Di sisi lain kita harus bermusyawarah. Tapi di sisi lain juga setelah kita bermusyawarah, setelah kita menentukan keputusan, haraplah bertawakal. Serahkan segala urusan yang menjadi keputusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Lanjut. Oke.
Dalam praktek kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana suruh adalah ahlu hali wal aqdi. Ya, mengikat. Ahlu hali itu ahli dalam mengikat, wal aqdi dan melepaskan. Kebalik, ahli dalam melepaskan dan ahli dalam mengikat. Nah, ini terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Di zaman mana? Abu Bakar kah? Umar? Utsman? Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Yang mana ini adalah sebagai ahlu hali wal aqdi, ini sebagai formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Dulu di zaman Umar bin Khattab ada 6 orang sebagai tim formatur. Lanjut. Nah, baik. Tertutup oleh alatnya. Nah, baik. Karena merupakan tadi kita sedang membahas prinsip, maka kita kesampingkan dulu. Nah, oke. Satu, prinsip dalam demokrasi adalah al-adalah. Ya. Al-adalah. Apa al-adalah itu? Adalah keadilan. Artinya, dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan, pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotisme. Prinsip pertama adalah, artinya pentingnya menegakkan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah dalam beberapa ayatnya, antara lain yang ada di bawah situ. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'i bil qisti wa la yajrimannakum sana'anun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ada kata i'dilu di situ. Ya, yang artinya berlaku adillah. Karena sungguhnya adil itu aqrabu lil taqwa. Mendekatkan kepada ketakwaan. Nah, itu prinsip pertama. Prinsip kedua, next. Lanjut. Oke. Prinsip kedua adalah al-musawah, kesejajaran. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat karena itu sifatnya otoriter. Nah, maka dalam prinsip Islam, demokrasi dalam Islam, setelah tadi yang pertama adalah adil, yang kedua haruslah kesejajaran, kesetaraan. Di mana semua orang punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama, dan punya kebebasan yang sama, sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, di sini ayat Al-Qur'annya adalah ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenal. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, prinsip kedua ini al-musawah mensyaratkan dan mengharuskan kita untuk saling mengenal kepada sesama manusia, saling menghormati dan juga saling menghargai. Karena prinsipnya kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang paling derajatnya tinggi di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Itu prinsip kedua. Selanjutnya, tiga adalah al-amanah. Sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Anak-anakku sekalian, bahwasanya pemerintah itu adalah orang yang diberikan
kepercayaan dari rakyatnya. Sehingga amanah yang diberikan oleh rakyat ini harus bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi yang namanya ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah. Lanjut. Empat adalah al-mas'uliyah, yaitu yang disebut dengan tanggung jawab. Pemerintah harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan apa yang dia perbuat, sehingga apa yang dia lakukan itu merupakan bagian dari wakil rakyatkah atau unsur personal, sehingga kita bisa mengontrol pemerintah. Dan ke 1, 2, 3, 4, 5 adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlak, al-karimah, dan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan demokrasi? 1. Persamaan yang mempertemukan Islam dan demokrasi diantaranya adalah 1. Demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti asas pemisahan kekuasaan. Itu pun sudah ada di dalam Islam. 2. Demokrasi seperti definisi Abraham Lincoln, dari rakyat untuk rakyat. Nah, pengertian itu pun ada di dalam sistem negara Islam, dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif, secara keseluruhan. 3, lanjut. Demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu. 4, mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dalam berbagai bidang kehidupan. 5, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 6, mengutamakan persamaan derajat dan kedudukan. Itu. Lanjut. Apa perbedaan Islam dan demokrasi? Tadi persamaannya, sekarang perbedaannya. Demokrasi yang sudah populer di Barat, bahwasanya bangsa atau umat dibatasi batas wilayah, iklim, darah, suku bangsa, bahasa, dan adat-adat yang mengkristal. Akan tetapi menurut Islam, umat tidak terikat bebas wilayah atau batas lainnya. Ikatan yang hakiki di dalam Islam adalah ikatan akidah, ikatan pemikiran dan perasaan. Siapapun yang mengikuti Islam, ia masuk salah satu negara Islam, terlepas dari jenis warna kulit, negara, bahasa, atau batasan lainnya. Dengan demikian, pandangan Islam sangat manusiawi dan bersifat internasional. Selanjutnya, nah, tujuan-tujuan demokrasi Barat adalah tujuan yang bersifat duniawi dan material. Jadi demokrasi ditujukan hanya untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan rakyat atau bangsa, dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang ditempuh melalui pembangunan, peningkatan kekayaan. Adapun demokrasi Islam selain mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi, juga mempunyai tujuan spiritual yang lebih utama dan fundamental. Lanjut. 3. Kedaulatan rakyat menurut demokrasi Barat adalah sebuah kemutlakan. Jadi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman, atau kemaksiatannya. Namun dalam Islam, kedaulatan rakyat tidak mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan syariat, sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi batasan syariat, Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa mendapat sanksi. Artinya kebebasan rakyat di sini, kedaulatan rakyat di sini, dalam Islam tidak mutlak, dalam demokrasi Barat mutlak. Karena dalam Islam ada keterikatan kita dalam bertindak. Tidak boleh melebihi batasan Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut. Oke.
Dan keempat, demokrasi bersifat tidak menentu, semua tergantung rakyat, sedangkan dalam Islam suro berlandaskan nilai-nilai agama sifatnya tetap dan mutlak. Artinya tetap dalam Islam itu tidak bisa menggantungkan seluruhnya kepada rakyat, tetapi harus ada bermusyawarah. Selanjutnya, oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Itu adalah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah membahas pandangan ulama terhadap demokrasi. Yang kedua adalah prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga adalah persamaan. Yang keempat adalah perbedaan. Oke. Dengan waktu yang singkat ini, silakan bagi yang mau bertanya, saya buka untuk materi bab 4 ini. Yang ingin bertanya silakan, ada waktu. Ada yang mau bertanya atau pusing? Ya. Karena nggak paham. Silakan raise hand up untuk yang mau bertanya tentang demokrasi. Sekarang partisipan kita ada 52 orang dari jumlah 200 seperempatnya, ya. Nanti link absen akan di-share oleh operator kita. Gimana? Ada pertanyaan untuk demokrasi ini? Kalau tidak akan saya cukupkan setengah jam materinya. Tadi ringkasannya satu adalah kita membahas tentang pendapat para ulama terhadap demokrasi, kedua prinsip-prinsip demokrasi, ketiga adalah persamaan antara demokrasi dengan syuro, dan keempat adalah perbedaannya. Ya. Oke, kalau tidak ada, untuk selanjutnya yang akan saya bicarakan adalah bahwasanya materi yang akan kita ujikan di pertemuan penilaian akhir semester ini dari mulai bab 1 sampai bab 4. Ya. Ulangi, saya bacakan bahwasanya materi yang akan kita ujikan dalam penilaian akhir semester ini dari mulai bab 1 sampai bab 4. Itu. Dan yang kedua, tolong pelajari soal yang ada di buku paket. Tolong pelajari soal-soal yang ada di buku paket. Ketiga, usahakan setiap dalil Al-Quran, setiap dalil hadis kalian hafal. Karena itu dasarnya pendidikan agama Islam. Maka dari itu, Al-Quran dan hadis dari bab 1 sampai bab 4 kemungkinan akan muncul pada ujian penilaian akhir semester. Ada Al-Quran, ada hadis. Apa yang dipertanyakan nantinya bisa saja hukum bacaan tajwid, bisa saja artinya, bisa saja pemahamannya. Nah, dan yang keempat, saya harapkan dari bab 1 sampai bab 4 ini kalian sudah mencatat materi tersebut. Ya. Usahakan catatan tersebut nanti dikirim ke email. Catatan dari bab 1 sampai bab 4. Saya lihat. Ya. Oke. Itu saja yang Bapak bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan demokrasi dalam Islam. Semoga kalian bisa memahami hal tersebut. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.